Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Cindy Siska Bella, NIM C1A1200077, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Saya akan menyampaikan beberapa materi praktikum MIPA, yaitu pertumbuhan mikroba, titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Adalah pertumbuhan mikroba. Definisi pengenceran. Pengenceran adalah proses membuat larutan lebih lemah atau kurang konsentrasi. Dalam mikrobiologi, pengenceran log adalah pengenceran 10 kali lipat, yang berarti konsentrasi dikurangi dengan kelipatan 10. Pengenceran log atau pengenceran bertingkat digunakan untuk menurunkan mikroorganisme ke konsentrasi yang diperlukan, agar konsentrasinya lebih mudah dihitung saat ditumbuhkan pada media agar atau cawan. Penanaman biasa disebut inokulasi yang bertujuan untuk memisahkan sel atau sekumpulan sel sehingga memudahkan untuk dihitung. Nah, pada praktikum ini ada dua yang dilakukan, yaitu spread plate atau tebar. Teknik ini adalah teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara sebar di media permukaan agar. Yang kedua, pour plate atau teknik tabur. Teknik ini menginokulasi medium agar sedang mencair pada temperatur 45-50% yang mengandung mikroba. Selanjutnya adalah plate count atau hitungan cawan. Prinsip dari metode hitungan cawan ini adalah menumbuhkan mikroba yang masih hidup pada media sehingga dapat membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Dalam hitungan cawan, beberapa kisaran hitung untuk metode, yaitu pertama, BAM menyarankan untuk memakai kisaran 25-250 koloni per agar. Yang selanjutnya AUAC kisaran 30-300 koloni cawan, sedangkan ISO 7218 dan ISO 8199 memberikan kisaran 10-200 koloni per cawan. Pada praktikum memiliki kisaran hitungan menggunakan standar AOAC, yaitu 30-300 koloni per cawan. Yang kedua adalah titrimetri. Titrimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif menggunakan titrasi. Metode analisis titrimetri didasarkan pada hubungan stoikiometri sederhana dari suatu reaksi kimia. Pada reaksi di bawah ini, A. Mol molekul analit. A bereaksi dengan T. Mol molekul titran T yang ditambahkan sedikit demi sedikit. Larutan T merupakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Penambahan titran dilakukan dengan hingga sejumlah T yang secara kimia setara dengan A. Pada titik ini dikatakan bahwa titik ekuivalensi titrasi telah tercapai. A plus T produk. Untuk mengetahui apakah titik ekuivalensi telah tercapai, ahli kimia menggunakan suatu zat yang dapat mendeteksi kelebihan titran melalui perubahan warna yang kasat mata. Zat ini disebut dengan indikator. Tidak semua reaksi dapat digunakan sebagai dasar analisis titrimetri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu reaksi agar dapat digunakan dalam titrimetri. Yang pertama, reaksi harus sejalan sesuai persamaan reaksi tertentu tanpa reaksi samping. Yang kedua, reaksi harus berlangsung lengkap pada titik ekuivalensi. Titik ekuivalensi dapat ditentukan menggunakan suatu metode tertentu, baik berupa indikator atau instrumen tertentu. 4. Reaksi hendak berjalan dengan cepat sehingga titrasi dapat selesai dalam hitungan menit. Adapun contoh analisis titrimetri adalah titrimetri asam basa HCl. Yang pertama, siapkan HCl sebanyak 25 ml. Yang kedua, tuangkan dalam labu ukur 100 ml plus tambahkan aquades sampai tanda batas. Yang ketiga,
Ambil 25 ml HCl, lalu masukkan ke Erlenmeyer 100 ml, ditambah indikator PP. Yang keempat, masukkan NaOH ke dalam buret 100 ml. Yang kelima, titrasi sampel pada Erlenmeyer dengan NaOH hingga titik ekuivalen. Yang keenam, hitung konsentrasi HCl-nya. Dalam proses ini HCl membutuhkan 16,5 mili NaOH hingga menemukan titik ekuivalen. Cara menghitung konsentrasi HCl adalah HCl sama dengan Ma dikali Fa dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B, di mana Ma dikali 25 dikali 1 sama dengan 0,1 dikali 15,5 dikali 1 sama dengan 25 dikali Ma sama dengan 1,65. Jadi Ma sama dengan 1,65 dibagi 25. Hasilnya 0,007. Ini adalah gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif di mana penetapan suatu analit dilakukan dengan menimbang berat analit. Analit dapat ditimbang setelah melewati suatu proses reaksi pembentukan endapan dan dilanjutkan dengan pemisahan analit dari komponen lain dalam contoh uji. Metode gravimetri biasanya didasarkan pada suatu reaksi kimia. A plus B menjadi A B, di mana analit A bereaksi dengan senyawa B membentuk senyawa baru B yang diketahui susunannya dan bersifat sedikit larut. Gravimetri dapat berhasil digunakan dalam analisis kuantitatif apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, proses pemisahan bersifat sempurna. Yang kedua, senyawa baru yang mengandung analit yang akan ditimbang harus memiliki susunan yang pasti dan bersifat murni. Salah satu contoh analisis kuantitatif adalah analisis kuantitatif garam klorida. Yang pertama, kita siapkan kertas saring Whatman. Yang kedua, timbang sampel sebanyak 1 gram, lalu tempatkan ke dalam gelas beker. Yang ketiga, larutkan sampel dengan 100 ml asam nitrat 0,1 m. Yang keempat, panaskan larutan di atas api bunsen. Yang kelima, teteskan 30 ml larutan AgNO3 5% ke dalam larutan secara perlahan. Letakkan ujung pipet tetes dekat dengan permukaan larutan agar tidak terjadi percikan. Yang keenam, biarkan larutan beberapa saat agar menjadi jernih. Lalu tambahkan lagi 1 tetes larutan AgNO3 untuk melihat apakah terjadi endapan. Yang ketujuh, pada saat penetesan AgNO3 terjadi kekeruhan, tambahkan lagi 1 ml larutan AgNO3 dan panaskan sambil diaduk. Ulangi penambahan larutan AgNO3 hingga tidak terjadi lagi kekeruhan. Yang kedelapan, pemanasan dan pengadukan dilakukan hingga jernih. Yang kesembilan, saring larutan menggunakan corong yang dilapisi kertas Whatman. Selanjutnya, bilas menggunakan larutan pencuci yaitu 3 ml larutan HNO3 dengan 6 m larutan dalam 300 ml Aquades. Selanjutnya, bilas menggunakan metanol dan keringkan endapan di dalam oven. Lalu dinginkan di dalam desikator lalu timbang. Bisa kita lihat pada PPT, faktor gravimetrinya adalah 0,25. Berat endapan ulangan 1 adalah 1,11 gram. Ulangan 2 adalah 1,07 gram. Ulangan 3 adalah 1,73 gram. Berat Cl pada ulangan 1 adalah 0,27. Ulangan 2 adalah 0,26 dan ulangan terakhir adalah 0,34. Persen Cl dalam sampel. Ulangan 1 adalah
6,75%, ulangan 2 adalah 6,5%, dan ulangan 3 adalah 8,5%. Jadi rata-rata kadar dalam sampel adalah 0,29. Yang keempat adalah spektrofotometri, salah satu metode analisis yang memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Diketahui bahwa setiap materi dapat memantulkan, menyerap, atau meneruskan energi cahaya atau radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Sifat ini sangat tergantung dari energi yang dimiliki oleh materi tersebut, di mana energi pada suatu materi berbanding lurus dengan frekuensi cahaya atau pada persamaan 8.1 E sama dengan HV, di mana E adalah energi, H adalah tetapan Planck, V adalah frekuensi cahaya. Spektrofotometer adalah instrumen untuk mengukur transmitter atau energi yang diteruskan atau absorban oleh suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Jadi, spektrofotometer berfungsi mengukur berapa banyak zat menyerap atau meneruskan radiasi elektromagnetik. Jumlah energi yang diserap atau diteruskan berbanding lurus dengan jumlah materi. Berdasarkan sumber cahaya yang digunakan, terdapat beberapa jenis spektrofotometer. Dua di antaranya sangat sering digunakan, yaitu spektrofotometer ultraviolet sinar tampak atau UV-Vis dan spektrofotometer infrared. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu spektrofotometer terdiri dari 1. Sumber cahaya. 2. Monokromator, suatu alat untuk menyipitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Yang ketiga, wadah sampel. Yang keempat, detektor yang mendeteksi energi cahaya dan mengubah menjadi sinyal listrik. Yang kelima, amplifier yang memperkuat sinyal listrik menjadi bentuk yang dapat dibaca. Yang keenam, sistem yang membantu seseorang analis dapat membaca hasil analisis. Yang terakhir adalah kromatografi. Kromatografi merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pada materi kali ini akan dijelaskan secara singkat pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami prinsip analisis menggunakan kromatografi. Pemisahan suatu campuran pada kromatografi dilakukan dengan cara mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam dua fase, yaitu fase stasioner dan fase gerak. Fase stasioner biasanya berupa permukaan yang luas, sementara fase gerak biasanya berupa cairan yang bergerak lambat. Fase stasioner dapat berupa padatan atau cairan. Selama proses pemisahan, zat terlarut yang akan dipisahkan akan bermigrasi sepanjang fase stasioner. Dasar pemisahan terletak pada kemampuan bermigrasi yang berbeda untuk setiap zat terlarut. Apabila posisi zat terlarut telah diketahui, maka dapat diukur zat tersebut bermigrasi. Identifikasi zat yang berhasil dipisahkan dilakukan dengan menghitung RF. Pada persamaan 9.1, RF sama dengan D per F, di mana RF adalah faktor retensi, D adalah jarak migrasi zat atau spot warna, F adalah jarak migrasi larutan fase gerak atau eluen. Yang selanjutnya, cara penggunaan kromatografi kertas. Pertama, kertas yang digunakan adalah kertas Whatman. Yang kedua, sampel diteteskan pada garis dasar kromatografi kertas. Yang ketiga,
Kertas digantungkan pada wadah yang berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap pelarut. Yang keempat, penjenuhan udara dengan uap menghentikan penguapan pelarut sama halnya dengan pergerakan pelarut pada kertas. Dan untuk hasil pengamatan bisa kita lihat pada PPT. Jadi, dapat disimpulkan dalam sampel terdapat 2 jenis asam amino, yaitu asam amino standar 1 dan asam amino standar 2.